Iya, selamat siang teman-teman. Di sini saya share tentang masalah Vario 125 Tekno tahun 2014 hingga 2015 teman-teman. Dan varionya ini teman-teman sudah saya buka-buka cupnya seperti ini ya. Jadi di sini masalahnya muncul kode mil 5/2 atau 7 kali berkedip dengan jumlah semua. Kalau pas kita hidupkan kunci kotak on teman-teman, kalau kita hitung ada sekitar 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi itu makanya aku bilang 8 teman-teman, karena dia berkedip selama 8 kali bersama kedipan pertama pada saat kita hidupkan kunci kontak on. Jadi sebenarnya kode ini dia kodenya 5/2, yaitu 5 kali kode panjang dan 2 kali kode yang pendek teman-teman ya. Itu pemahamannya. Jadi bagi teman-teman yang kurang memahami, jadi makanya saya jelaskan secara detail seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan kepada teman-teman cara mengecek sensor demi sensor teman-teman ya. Kita cek sensor demi sensor mulai dari injektor ya, dan masuk nanti kita ke sensor yang lainnya. Jadi pertama-tama teman-teman kita sediakan pengecekannya atau alat pengecekannya, yaitu sebuah alat test pen DC ya. Jadi test pen DC ini saya buatkan sendiri ya. Jadi di sini teman-teman kita gunakan nanti untuk mengecek sensor-sensor yang perlu kita cek. Jadi kita mengetahui apa nanti ada arus di masing-masing sensor tersebut ya. Jadi di sini dia teman-teman, saya beritahukan kepada teman-teman untuk masalah motor injeksi yang muncul kode mil 5/2, maka pemahaman untuk lebih detailnya teman-teman harus kita lakukan pengecekan masing-masing wire terlebih dahulu ya. Siapa tahu di antara wire-wire yang menuju sensornya ada yang putus teman-teman ya. Jadi di sini kita memulainya teman-teman ya. Jadi kebetulan juga motor ini agak kotor ya, banyak sekali lumpur, jadi melepas daripada sensor ini teman-teman agak susah karena mungkin jarang diservis ya. Jadi ini dia teman-teman, kita jepit dulu negatif atau grounding masa ke masa body daripada test pen DC ini teman-teman ya. Kita jepit di sini dan kemudian kita cari arus positif di masing-masing sensor teman-teman ya. Jadi caranya cukup kita cucuk test pen ini apakah arus di masing-masing sensornya ini masuk atau tidak teman-teman. Itu tujuannya kenapa kita harus memakai test pen DC ya. Karena kalau kita memakai ilmu tebak-tebakan, maka otomatis kita akan salah dan kita akan susah mencarinya. Jadi baiknya teman-teman kita menggunakan test pen DC ya. Jadi ini yang masuk ke injektor atau soket yang masuk ke injektor akan agak susah, dan coba kita tusuk talinya pakai test pen ini teman-teman, dan perhatikan apakah lampunya akan menyala atau tidak ya. Jadi perhatikan lampunya teman-teman, lampu daripada test pen kelihatan menyala teman-teman, itu tandanya berarti untuk sensor injektornya masuk ya, untuk arus injektornya masuk ya. Kemudian masuk kita ke sensor selanjutnya, yaitu sensor bagian kevakuman ya. Ini bagian kevakuman ya, atau sensor map namanya teman-teman. Nah, kita cek apakah di sini juga masuk arus atau tidak. Kita pastikan satu demi satu
Ya, kelihatan di sini teman-teman, arusnya masuk ya. Nah, lampunya menyala ya. Lampu yang menuju sensor map atau sensor kevakumannya masuk ya. Selanjutnya kita masuk ke sensor yang lain nanti teman-teman, yaitu sensor TPS atau sensor pengatur langsam kendaraan bermotor injection ya. Ini pengatur langsam ya, sensor pengatur langsam ya, yaitu sensor TPS. Nah, di sini kita cari di mana wire positifnya. Kita nanti akan tes pakai tes pen ya, dan coba kita tes teman-teman pakai tes pen apakah arus di sini masuk atau tidak ya. Kita cek dulu teman-teman. Biasanya di sini kalau kita kasih ini mengeluarkan arus, dia bunyi cetek-cetek teman-teman ya, atau full pumpnya akan ikut bunyi kalau kita jumper seperti ini. Nah, arus di sini arusnya hanya mengeluarkan 3 volt ya, bukan 12 volt, karena dia membutuhkan yang namanya arus kecil. Cuma pada saat dihidupkan kunci kontak on, arusnya mengeluarkan 12 volt teman-teman ya. Itu arus yang menuju ke sensor TPS. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke sensor CKP. Nah, di sini intinya teman-teman, yaitu di bagian sensor CKP ya. Permasalahannya timbul 5/2 itu sebenarnya teman-teman dari sensor CKP ya, yang tidak koneksi ya, tidak koneksi, sehingga yang mengakibatkan di motor kalau seandainya sensor CKP ini rusak teman-teman, maka yaitu yang pertama, dia tidak bisa hidup ya, bahkan starter tidak menyala ya. Jadi kita cek soketnya, kita coba cek soketnya teman-teman. Biasanya kalau di sensor yang menuju ke CKP ini warna wire yaitu warna coklat ya, warna coklat teman-teman ya. Kita coba cek dan apakah arus yang masuk ke sensor CKP ini betul-betul masuk atau tidak ya. Coba kita cek teman-teman. Ini terhubung semua ya sensornya, mulai dari injektor ke sensor CKP, mulai dari sensor pertama ke CKP ini semua terhubung ya. Nah, kita cek masing-masing wire-nya apakah arusnya masuk atau tidak. Biasanya di sini, di sini sudah masuk teman-teman. Berarti sampai soket masuk ke CKP sudah masuk arusnya teman-teman ya. Nah, arusnya masuk ya. Jadi ini kita pastikan bahwa kerusakan daripada motor ini teman-teman, yaitu bagian sensor CKP yang menuju ke spool teman-teman, yaitu spool pengapian ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari penyakit motor 5/2 kedipan di bagian lampu kode mil injeksinya, khusus Vario Tekno 125 dan bahkan sampai Vario 150, bisa langsung meluncur atau mengecek bagian sensor CKP-nya. Kenapa saya mulaikan dari awal ini tadi teman-teman? Jadi ini semua trik cara pengecekan arus demi arus supaya kita tidak kewalahan ya untuk mencari kelemahan daripada motor yang sedang kita perbaiki teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menemukan channel ini, tetap subscribe karena saya selalu share ilmu-ilmu daripada ini teman-teman. Selain itu teman-teman ya, selain daripada pengecekan sensor ini, perhatikan juga tali-tali atau wire yang sudah terkelupas kulitnya, karena bisa mengakibatkan tali-tali yang menuju sensornya akan putus, karena dia tali yang lengket atau kontak di bodi atau di rangka kendaraan akan mengakibatkan
arus yang menuju sensor itu teman-teman akan putus atau terbakar ya. Jadi jangan lupa juga kalau ada misalnya tali-tali yang putus, selalu diperhatikan ya, kadang talinya juga dia tidak putus dari luar atau kulitnya masih utuh namun isinya serabunnya putus teman-teman.